dalam 2 tahun ini kita malah berubah dari eksportir menjadi importir. Apakah selemah ini kita sudah? Setuntoloyo ini sudah negara kita? Sehingga jahe pun yang begitu mudah tumbuh juga harus kita import. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel Alam Hijau TV, jumpa lagi dengan kami Abah Asep dan kru Alam Hijau TV masih seputar jahe merah. Kita coba ngobrol-ngobrol dengan Abah Asep di pagi ini. Cuaca sangat sendu, bikin galau, dan kita sambil ngopi di kedai, kita ngobrol untuk seputar jahe merah. Seperti yang kita ketahui di beberapa media sosial atau YouTube, anggota 4 DPR itu sudah memutuskan untuk men-stop untuk impor jahe merah. Kita lihat cuplikan dari rapat di DPR di sini. Saya tadi merekam yang kita undang tadi importir. Rupanya 2 tahun yang lalu dia eksportir. 10 tahun lalu. 2 tahun. Ya, kita baru import 2 tahun yang lalu. Ekspor 2 tahun yang lalu, betul Pak? Berarti kita 2 tahun terakhir baru import. Ini kan penjelasan teman kita tadi yang kita undang tadi. Dan importnya sebagaimana disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa lebih kurang 19.252 ton, baik dalam bentuk jahe utuh maupun bubuk. Ini data yang kami dapatkan. Sedangkan pada tahun 2009 sekitar 48.000 ton. Jadi kami dari fraksi Gerindra, saya mewakili fraksi Gerindra hari ini, apa sih Pak yang menyebabkan dalam 2 tahun ini kita malah berubah dari eksportir menjadi importir? Kalau kita lihat jahe, sebagaimana juga teman-teman sampaikan tadi, Pak Ansi sampaikan, di depan rumah, di pekarangan, dimanapun bisa tumbuh. Tapi kenapa 2 tahun terakhir ini kita menjadi importir? Apakah selemah ini kita sudah? Setuntoloyo ini sudah negara kita? Sehingga jahe pun yang begitu mudah tumbuh juga harus kita import. Yang kedua, melihat situasi ini Pak, kami berharap kepada kementerian, karena mungkin yang lain payah tumbuh dan lain sebagainya, kacang kuning susah, tetap harus import. Kami minta ini pada tahun 2021 ini ada skema khusus dari kementerian agar kita jangan dengar lagi import jahe. Kesimpulan, 1. Komisi 4 DPR RI menerima penjelasan Badan Karantina Pertanian mengenai permasalahan importasi jahe. Anggota? Nomor 2, Komisi 4. Yang ketiga, Komisi 4 DPR RI meminta kepada pemerintah, Sekretariat Hortikultura Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi anggaran untuk pengembangan jahe 2021 sehingga kebutuhan jahe nasional terpenuhi dan menghentikan importasi jahe yang terus meningkat. Setuju? Setuju. Kesimpulan telah kita sepakati bersama-sama. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi 4 mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menjadi peluang untuk kita semua para petani jahe merah Nusantara, khususnya PT AS dan Sinamel Yapam, untuk maju terus untuk meraih sukses berkah bersama. Nanti kita coba bincang-bincang dengan Abah Asep
gimana pendapat Abah Asep untuk menyikapi isu-isu ini. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Bapak Asep. Aduh, lagi ngopi Pak Asep. Ini ngopi Turki di pagi-pagi sama apa nih? Propos. Itu nama ditemani Musiknya dangdut, gitu kan. sendu, Lagi ya. meriksa data Excel, Pak. Oh gitu, Pak Karena Asep. kebetulan kemarin udah ada ini permintaan dari Pemda Majalengka khususnya, insya Allah kita data sudah berapa ribu tunas yang saya bina. Oh gitu. Pak. Itu dari pemerintahan kita ya, Pak ya? Dari PLKB untuk PLKB. KPK-nya, insya Allah kemarin Pak Wawan sudah merapat ke kita. Aha. Mudah-mudahan nanti terrealisasi gitu untuk Mantap. pembinaan. Jadi ada dukungan. Jadi begini Pak, di kita itu kan rata-rata memang pemula ya Pak. Aha. Dalam budidaya ini, jadi masih banyak mengandai-andai gitu. Iya. Kan kita kan udah ada SOP gitu, udah ada panduannya Udah jelas, ya, gitu ya. betul. Cuman ya memang lebih ke kredibel ketika memang komunitas ini ada pendampingan juga dari penyuluh pertanian Pak. Nah, itu betul sekali, Insya Pak. Allah ke depan saya udah agendakan untuk bisa merapat ke pertanian Betul. kita supaya nanti kita mendapatkan pembinaan langsung lah. Iya. Karena bagaimanapun juga kegiatan warganya gitu kan, apalagi itu Betul. budaya rempahnya yang sejalan dengan Ada program pemerintah juga pemerintah ya. juga, pemerintah, Kita ya, kan? mendukung. Ya di kita tuh udah banyak sekali pemerintah di lapangan yang tanam jahe merah, yang tanam jahe putih, jahe gajah, termasuk porang Pak. Oh gitu. Porang juga banyak. Jelas ini perlu sekali dari pemerintah Ya. untuk dikomodir supaya betul-betul menjadikan potensi yang akan bisa betul-betul menggembirakan ya baik para petaninya, budidayanya juga nanti mungkin dijadikan sumber komunitas juga gitu kan untuk pertanian ini Pak. Nah gini Pak Asep, terkait program pemerintah seperti yang kita ketahui itu sekarang pemerintah kan mau menstop ya impor jahe merah kita. Nah ini peluang baik untuk kita Pak Asep sebagai komunitas ya, kita lebih semangat ya Pak Asep. Itu Intinya gini, Pak. gimana menyikapinya Pak Asep? Ya mudah-mudahan dengan beberapa berita-berita gitu ya yang betul-betul itu bukan hoak lagi itu. Udah ketok palu Pak Asep ya? Ya udah ketok palu. Memang jelas negara kita ini 2 tahun belakang ini justru bukan pengekspor kan, Iya. bukan pengimpor dengan alasan Impor, ya. memang menekan menekan kestabilan harga gitu kan. Iya. Nah, padahal kalau dilihat dari di lapangan potensi jahe ini sudah banyak Pak. Iya betul Pak Asep. Termasuk yang kita kelola sedikit, yang kita kelola aja udah ribuan polybag, ribuan Iya, tunas. iya, Ya, betul. apalagi kalau nasional gitu kan. Kalau betul-betul akomodir, masuk juga nanti datanya mungkin ke Kementan. Nah, itu kan akan lebih sinergi, insya Allah. Jadi jangan sampai nanti, memang sempat menjadikan suatu keluhan juga Pak Bintang. Iya. Kita mendengar, kok rasanya tuh kok ironis sekali gitu kan. Sementara kita lagi budidaya jahe gitu kan. nggak ada perhatian maksudnya ya. Kayak seperti kurang perhatian, belum Pak. Belum ya mungkin, belum tersentuh lah. Ya, belum tersentuh. Sekarang mulai. Kan pemerintah itu kan bukan hanya memikirkan jahe saja Pak. Betul. Macam-macam permasalahan. Iya betul. Permasalahan, tapi insya Allah alhamdulillah sudah ketok palu dari komisi dari dari DPR Komisi 4 ketok palu sudah menyatakan untuk menyetop jahe impor. Iya. Berarti kita udah siap Pak Asep ya Makanya ini sudah kalau pemerintah ada merapat, nanti itu keputusan dari sidang DPR gitu yang membahas masalah jahe impor, sudah ada keputusan ini, bahkan pemerintah harus mengadakan pembiayaan Iya. untuk lebih menyupport budidaya jahe. Betul. Ya sementara memang potensinya kan memang luas Pak di lapangan. Betul. Gitu, Pak. Ya komunitas jahe merah juga kan Nusantara banyak Pak Asep ya. Banyak. Di antaranya kan komunitas, ada yang PTAS. konvensional gitu kan. Ada juga yang punya PT. Nah, ini tinggal Iya. disinergikan saja itu, sebetulnya, mah ya. Pak Asep. Kalau memang mudah ya Pak, tapi mudah-mudahan ya bagaimana caranya lah mereka di atas yang lebih paham Iya. masalah strategi pasar, strategi pembinaan lebih paham. Kita yakin dan percaya. Pokoknya mah kita semangat Pak.
Nah, kita barangkali ada yang mau ikut budidaya, Pak Sep. Kita kan punya wadah yang namanya Sinamelia Farm di bawah PT AS. Itu barangkali ada informasi yang mau disampaikan, Pak Sep. Bisa langsung menghubungi admin AS Pusat, bisa melalui kami yang ada di wilayah kita ya. Untuk Ciayu Majak Kuning bisa ke saya, bisa Pak Insya Allah kita fasilitasi, asal mungkin nanti mengikuti persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Baik itu dari cara budidayanya, sumber bibitnya, nah ya. Karena kan kita menggunakan program jahe organik, Pak. Jahe organik, Insya Allah kita bisa menekan harga pokok produksi, sehingga kita memanfaatkan potensi-potensi alam sekitar kita ini yang kira-kira bisa dijadikan sumber pupuk. Jadi kita usahakan tidak usah beli pupuknya gitu kan. Di samping memang sebetulnya dengan pupuk kimia itu bukan nggak bagus gitu kan. Cuman tadi lama kelamaan kita sudah dimanjakan dengan terbiasa pupuk yang instan, pupuk beli gitu kan. Betul. Kita langsung tebar aja, unsurnya sudah jelas. Cuman itu terkendala sekarang biaya langka di pasaran, Pak. Nah, itu pupuk langka di pasaran itu sebetulnya pupuk langka itu bukan apa saja, karena ya memang subsidi itu besar, Pak. Kasihan. Subsidi itu kan pemerintah siapa? Kita juga kan. Betul. Kembali ke kita juga sebetulnya. Dengan program-program organik di budidaya, mudah-mudahan ini merupakan satu betul-betul bisa disarankan bersama-sama gitu kan. Jadi penggiat-penggiatnya mudah-mudahan termasuk para, mohon maaf bukan kritik saran ini ya, hanya sebagai ungkapan saja. Mudah-mudahan orang yang kompeten di sini di pemerintahan, khususnya Kementerian Pertanian yang mungkin ke bawahnya sampai ke terakhirnya PPL ya, yang lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat, bisa betul-betul ada kiprahnya, ada ya, perhatiannya lah. Bukan sekarang gua tidak ada kiprahnya, tapi sepertinya tuh terkendala anggaran, Pak. Kalau kita melihat potensi-potensi di lapangan itu cukup besar sekali ya. Baik, besar sekali. Memang ya Indonesia ini kan memang kaya alamnya gitu kan. Ketika PPL ini memang bisa lebih menjurus ke organik dan bisa bukan bisa berfungsi. Yang sekarang juga berfungsi, Pak. Cuman kalau saya lihat itu, Pak, bukan kritikan ya. PPL ini kayaknya bukan tidak mau, ya sangat mau pasti gitu kan. Cuman kayak terkenal dengan anggaran, Pak. Karena kan ketika dia ke lapangan nggak ada anggaran, Pak. Betul. Kemarin juga saya ketemu orang-orang PPL antaranya gitu, Pak, bukan saya nggak mau, Pak. Kadang-kadang kan saya tuh di kantor ada pekerjaan, di lapangan ada pekerjaan. Jadi kadang-kadang ya memang membutuhkan ada hektaring gitu kan. Bikin apa namanya tuh kalau itu apa semacam percobaan pertanaman misalkan. Ya gitu ya. Betul. Apa namanya saya lupa lah pokoknya mah gitu. Ini kan perlu dana juga. Nah, Insya Allah kita mah dananya sudah di masing-masing, Pak ya. Kita komunitas ya. Petani yang punya modal ada, gitu kan, sumber daya alamnya ada. Nah, kita berdayakan, Pak. Berdayakan, ilmu pertanian ada banyak. Kita orang sharing di grup ada, Pak ya. Ada grupnya, mudah-mudahan Insya Allah ketika kita mengaplikasikan cara-cara organik ini, memang beda daerah, beda potensi, tapi Insya Allah yang namanya organik itu menurut saya tuh ini kan kita kembali dari alam kembali ke alam, Pak. Kayak kita memanfaatkan limbah gitu. Limbah. Kayak kita kan punya apa namanya kebun gitu kan. Ada pohon pisangnya, ada pohon-pohon yang lain. Itu sudah jadi bahan, sudah tersedia sebenarnya ya gitu kan. Tersedia dimanfaatkan kembali ke tinggal kita olah. Emang rada ribet tapi murah meriah. Dan itu sampai botak saya tuh bikin itu. Oh gitu. Di Kroba itu. Oh iya, Pak. Udah jadi profesor Abah Asep. Iya. Alhamdulillah ya, saya syukuri dengan adanya saya bisa jadi gabung di komunitas AS gitu ya, akan masuk di Jahe Organik. Dan saya sedikit membina, ya bukan membina bersama-sama lah gitu ya, bersama-sama kita berorganik jahenya gitu, manfaatkan limbah-limbah. Ya juga jadi saya juga mencari berbagai sumber, Pak, dari literatur pertanian, dari media massa gitu. Kita aplikasikan, Pak, baik itu bikin mall, bikin pupuk padatnya gitu kan. Ya alhamdulillah
dari beberapa bulan ini sudah terasa gitu kan. Ternyata memang kalau awal memang ribet Pak, harus ada ini, harus ada ini. Iya. Ternyata itu kan ada di sekitar kita gitu kan. Betul. Nah, JPT-nya dari rebung. Iya. Kalau memang rebung kadang-kadang musiman kita ambil dari bonggol pisang, Pak. Oh, bisa juga ya. Bonggol pisang dijadikan apa JPT gitu. Kemudian kalau JPA-nya dia terumbu akarnya kita kolaborasi ke antara Koge ya, Iya, Koge Koge. sama Mall. Jadi untuk jadi kan gini Pak, yang namanya tanaman itu yang dibutuhkan itu kan unsur hara gitu ya. Iya. Unsur hara makro. Yang paling utama yang pokok gitu kan NPK Pak. NPK. NPK gitu kan. Jadi unsur-unsur NPK ini sebetulnya di alam sudah banyak Pak. Sudah tersedia Nah, sebenarnya kita olah. bukan saja berbentuk yang sintetik lah, yang kimia gitu kan. Organik itu memang bukan rekayasa lagi Kak, organik itu. Secara alamiah sebetulnya mah kalau memang tanah-tanah di pegunungan yang sudah lingkungannya sudah berbagai macam pohon ada Pak, baik itu yang sifatnya ada ekstrak pesnapnya, ekstrak NPK, NN-nya, kaliumnya, gitu, fosfornya, insya Allah Pak. Iya betul. Maka termasuk nanti pengendalian hama pun kita kan menggunakan pestisida nabati Pak. Jadi aman Pak. Aman ya. Lingkungan. Jadi Lingkungan bukan aman. membunuh Pak. Kalau kita menggunakan pola organik, kita mengusir hama itu jadi bukan membunuh Pak, tapi mengusir atau menyesuaikan, menyimbangkan. Oh, iya, Jadi iya. terjadi ekosistem rantai makanan Pak. Sebetulnya kan Allah menciptakan alam ini sudah komplit Pak. Kalau kita pandai menyikapi hama gitu, ketika ada ulat, Iya. itu berarti ada yang mematuknya. Iya betul. Ketika ada tadi ada unsur patogen, Iya. Antikerderma, Iya. ada unsur kalau bahasa kimiawinya lactobacillus, Iya. ada bakteri Bakteri. Saccharomyces, ya. Iya. Ya seperti itulah secara gambaran mah gitu. Jadi potensi banyak kok kita. Potensinya banyak sekitar kita ya. Nah, Nah ini Pak, ngopi dulu, Pak. ya. Ini kesiapan mitra kita ini Sinamelia Farm gimana Pak Asep? Apa Insya Allah untuk panen panen kapan Pak? Panen? bulan depan ini ada. Ada ya? Nah, berdasarkan data di Udah sini, mulai Pak. panen. Berdasarkan Berdasarkan data data. di Excel ini kita kan terdata Pak yang Betul. sampai bulan Mei. Mei Bulan 2020 ini akan berarti. panen, Pak. Akhir bulan saya panen. Ah. Dan selain itu beberapa kelanjutan. Dan yang mungkin yang paling banyak nanti golongan bulan September ke sana Pak. Oh September 2021 ya mulai banyak panen ya Insya Allah. dari mitra Insya Allah kita. kita salurkan Ya. ke buyer melalui PTAS ini Pak. Ya. Mudah-mudahan kedepannya ini lebih semangat lagi Nah, tim kita Pak. Dan minimal banyak yang gabung. Pak, ketika kita berkomunitas, apalagi pemula Pak, ya itu kan nambah pengalaman. Betul. Kegagalan Sharing-sharing itu gitu ya. merupakan suatu guru yang berharga. Tapi kan jangan kita berharap gagal Pak. Iya. Ya, kita potensikan sekuat tenaga, kita usahakan gitu kan, kita budidaya yang berhasil. Nah. Paling utama kan kita mendapatkan jahe yang berkualitas. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Bapak Asep. Kita ngobrol pagi-paginya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton dan yang mau ikut bergabung. Silakan menghubungi nomor di sini Abah Asep di Sinamelia Farm di bawah naungan PT Akar Mas Semesta. Sedikit Pak Bintang, Gimana, Pak? Kebetulan saya tuh banyak sekali yang menghubungi dari luar area saya Pak ya. Ya. Untuk area di luar saya banyak kuning, tapi insya Allah saya respon mau Ya. bayar berlambat, nanti saya arahkan ke wilayah-wilayah terdekat. Karena Ada tiap koordinatornya ada insya ya Allah AS PKS ini ya? sudah terbagi di beberapa provinsi Pak. Oh gitu. Yang Iya, lebih gampang. dekat. Paling utama ini nanti pengurusan panen Pak. Panen. Iya, nanti Insya biar Allah nggak kalau repot. pidana saya juga untuk berbagi. Insya Allah Via bisa. online gampang ya kalau untuk Nah. pinaan nanti kan untuk lebih dekat lagi kan ke tiap-tiap koordinator. Ya, ya Pak. Oke, sukses terus untuk kita semua Bapak Asep dengan jahe merah organik. Amin, amin, amin. Amin. Sekian rekan-rekan. Terima kasih untuk yang sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat dan mohon yang baru mampir ke channel ini untuk tekan Subrek. subscribe dan like, share dan komen silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.